Selamat malam. Terkait kasus travel check, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri diminta untuk menjadi saksi oleh KPK. Sayangnya justru sampai hari ini sang pemberi dana belum juga diseret untuk diperiksa. Apa alasannya dan mengapa baru sekarang terungkap? Adakah skenario baru untuk saling menjatuhkan antar elit politik guna meraih suara di pemilu 2014? Pemirsa, inilah akan menjadi topik pembahasan Metro Distrik edisi kali ini. Bersama saya, Nina Melinda. Masa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak Megawati dipanggil KPK. Mantan presiden ini hendak dijadikan saksi dalam kasus traveler check pemilihan Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan oleh Miranda Suaraway Gultom tahun 2004 silam. Memang betul partai memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Miranda Gultom, tetapi tidak ada kaitan sama sekali dengan cek pelawat, dan kami baru tahu TC itu setelah meledak pada tahun 2008. Itu kan atas permintaan tersangka. Kita melaksanakan ketentuan KUHP pasal 65 itu. Nah, mengenai ketersediaan yang bersangkutan, yang diminta itu kan tergantung yang bersangkutan dong. Saya sendiri terus terang menghormati proses ini. Saya juga bisa mengharapkan segeralah proses ini maju ke pengadilan. Biar semua terang benderang gitu loh. Komisi Pemberantasan Korupsi sampai saat ini masih kesulitan untuk memeriksa Nunun Nurbaiti, istri mantan Wakapolri Adang Dorojatun, selaku pemberi traveler check karena Nunun telah meninggalkan Jakarta sejak 23 Februari 2010 ke Singapura. Kepergian Nunun dengan alasan menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura. Nunun bahkan dikabarkan sakit lupa berat. Saya sebagai suami pernah nanya ke ibu sama sekali tidak tahu hubungan kasus ini dan tidak tahu bagaimana proses travel check itu sampai ke AM lalu memberikannya kepada anggota yang terhukum itu. Dengan tidak adanya pemberi suap, maka kasus traveler check ini menjadi timpang. Penerima suap 24 orang telah ditangkap dan ditahan, bahkan 4 diantaranya sudah divonis Hakim Tipikor. Namun sejauh ini KPK belum bisa memastikan siapakah pemberi suap traveler check, apakah Nunun Nurbaiti atau Miranda Gultom atau bahkan ada pihak ketiga. KPK ini melakukan dua hal yang bertentangan dengan proses hukum. Yang pertama terlampau prematur, yaitu pemberi, ada dua orang yang berkaitan, yang berindikasi yaitu Ibu Miranda Gultom dan Ibu Nunun. Dua-duanya belum diminta keterangan yang berkaitan dengan kasus ini. Menanggapi kasus ini, Miranda Gultom enggan berkomentar perihal kasus suap traveler check ke sejumlah anggota dewan saat dirinya terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 silam. Terakhir kali Miranda terlihat menikmati konser Janet Jackson awal Februari kemarin. Terus. Jadi lagu yang paling ditunggu semua Everywhere I go, everywhere I see. Performance Janet malam ini gimana? Seru ya, bajunya keren-keren. 9 deh. Kalau Michael Jackson 10. KPK akhirnya menahan 26 anggota Komisi 9 DPR RI periode 1999 sampai 2004 sebagai tersangka kasus dugaan suap traveler check. Ke-26 wakil rakyat itu dituduh ikut kecipratan cek pelawat bernilai masing-masing 250 juta hingga 1,4 miliar rupiah. Dari 26 tersangka ini, 14 orang berasal dari fraksi PDIP, 10 orang fraksi Golkar, dan 2 orang dari fraksi P3. Sekarang ini kita hajar semua. Makanya tadi saya bilang masih ada 3 lagi yang sedang kita dalami juga alat buktinya. Dengan demikian, hingga kini tercatat 30 anggota Komisi 9 DPR RI periode 1999 sampai 2004 yang terjerat kasus cek pelawat ini.
Kuasa hukum tersangka cek pelawat Panda Nambaban Junifer Girsang menilai kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI bernuansa politis. Karena kasus ini baru diungkap sekarang. Menurut Junifer, KPK hanya melakukan pencitraan diri seolah memproses kasus tersebut, tapi tidak fokus terhadap penyuapnya. Sejak awal penangkapan dan penahanan 24 tersangka cek pelawat 28 Januari lalu, baik tersangka maupun para kuasa hukum mempertanyakan proses hukum di KPK yang dianggap tebang pilih. Hal ini karena KPK belum menyentuh penyuap bahkan saksi kunci, namun Nurbaiti juga belum diperiksa KPK. Koalisi versus oposisi yang berujung pada reshuffle kabinet. Seperti apa faktanya? Sesaat lagi hanya di Metro District.